Rian Rame. Nama saya Renia Lodo. Kami akan membahas materi matematika minat semester 1 dan semester 2 kelas 12. Baik teman-teman, kita akan memulainya dengan materi yang pertama, yaitu limit fungsi trigonometri. Di sini sudah disediakan 3 contoh soal, 1, 2, dan 3, dan kita akan menyelesaikannya dari nomor yang pertama, yaitu limit fungsi trigonometri mendekati 0. Limit x mendekati 0 dari sin 2x per 1 kurang cos x. Nah, kita lihat di sini ada sin 2x. Identitas trigonometri dari sin 2x itu adalah 1 kurang cos kuadrat x. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi 1 kurang cos kuadrat x per 1 kurang cos x. Nah, kita lihat bentuk di atas. Kalau misalnya ada bentuk a kuadrat kurang b kuadrat, itu sama saja dengan a kurang b kali a tambah b. Nah, kita ubah bentuk ini, anggap saja misalan satunya a, cos kuadratnya x. Sebenarnya 1 itu kuadrat, hanya saja tidak dituliskan karena 1 kuadrat tetap nilainya 1. Jadi kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat x, maaf 1 kurang cos x kali 1 tambah cos x per 1 kurang cos x. Nah, kita lihat di atas dan di bawah ada bentuk yang sama, jadi habis. Sisa limit x mendekati 0 sama dengan 1 tambah cos x, 1 tambah cos x. Jadi limit x mendekati 0, 1 tambah cos x. X nya berapa? X nya mendekati 0, jadi cos 0 itu sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi inilah hasilnya untuk nomor 1. Lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu limit fungsi trigonometri menuju pi. Nah, pi itu sama dengan 180 derajat, atau nilai dari pi itu sama dengan 180. Jadi limit x mendekati pi untuk cos 2x kurang 1 per sin x. Nah, kita lihat di sini ada cos 2x. Dalam fungsi trigonometri ada yang namanya identitas trigonometri, dan identitas trigonometri dari cos 2x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi kita ubah bentuk yang ini menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x dikurangi 1 yang ini, kurang 1 per sin x. Jadi limit x mendekati pi sama dengan, kita lihat ada 1, ada 1. Jadi 1 yang ini dikurangi 1 yang ini menjadi 1 kurang 1 habis. Sisa min 2 sin kuadrat x. Jadi kita tulis min 2 sin kuadrat x per sin x. Limit x mendekati pi sama dengan, di sini ada negatif 2 sin kuadrat x. Negatif 2 sin kuadrat x sama dengan negatif 2 sin x kali sin x per sin x. Kita lihat di sini, jika sin x dikalikan dengan sin x sama saja sin kuadrat x. Jadi kita menyederhanakannya dengan mengalihkan sin x dengan sin x. Kita lihat ada bentuk yang sama, yaitu sin x dan sin x, jadi habis. Sisa negatif 2 sin x. Jadi limit x mendekati pi sama dengan negatif 2 sin x. Nah, sampai di sini kita mensubstitusikan nilai x dengan pi, karena x nya itu mendekati pi. Jadi sama dengan negatif 2 sin pi. Sin pi itu berapa? Sin pi itu 180 derajat, dan sin 180 derajat itu sama dengan 0. Jadi negatif 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi ini hasil untuk nomor 2 nya. Nomor selanjutnya yaitu nomor 3,
limit fungsi trigonometri untuk ketahinggaan. Jadi di sini limit x menuju tahingga dari akar x tambah 2 kurang akar x kurang 1. Jadi jika ada bentuk yang dalam akar seperti ini, kita perlu untuk mengalihkan dengan bentuk sekawan atau merasionalkannya menjadi, kita kali di sini dengan akar x tambah 2 tambah akar x tambah 1, x kurang 1 per akar x tambah 2 kurang akar x kurang 1. Nah, itu perkalian bentuk sekawan. Jadi kita kalikan yang di atas ini, bentuk ini menjadi limit x menuju tahingga akar x tambah 2 dikalikan dengan akar x tambah 2 menjadi akar x tambah 2 kuadrat kurang, ini juga sama, x kurang 1 dikalikan dengan x kurang 1 akar x kurang 1, dan di sini perkalian negatif dan positif menjadi negatif. Jadi di sini kita tulis x kurang 1 kuadrat dibagi dengan yang ini x tambah 2, maaf ya di sini tambah x kurang 1. Nah, kalau ada bentuk akar dan kuadrat dalam bentuk yang sama, akar dan kuadratnya hilang, jadi sisa akar dalam akar itu sendiri menjadi limit x menuju tahingga dari x tambah 2 kurang x kurang 1 per akar x tambah 2 tambah x kurang 1. Nah, kita sederhanakan bentuk yang di atas ini dulu. Di sini kan ada negatif, jadi di sini nantinya ada perkalian negatif menjadi limit x menuju tahingga dari x tambah 2 kurang x tambah 1. Kenapa tambah? Karena di sini ada perkalian negatif. Kita keluarkan dari kurungnya. Lalu kita bagi dengan akar x tambah 2 tambah akar x kurang 1. Nah, di sini x kurang x 0 jadi habis. 2 tambah 1 menjadi 3. Jadi kita tulis limit x mendekati tahingga dari 3 per akar x tambah 2 tambah akar x kurang 1. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap ini, kita membagi setiap bagian dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, kita yang di sini variabel cuma x dan pangkatnya 1. Jadi kita bagi setiap angka dengan variabel x yang ini menjadi limit x mendekati tahingga dari 3 per akar x per akar, kita tulis satu-satu saja, akar x per akar x tambah 2 per akar x tambah akar x per akar x kurang 1 per akar x. Nah, kita sederhanakan yang ini dengan kita lihat di sini ada akar x per akar x. Jadi kita tulis lagi di sini limit x mendekati tahingga dari 3 per akar x per, di sini akar x per akar x. Jadi hasilnya sama dengan 1 tambah 2 per akar x tetap 2 per akar x tambah akar x per akar x 1 kurang dengan 1 kurang akar 1 per akar x. Jadi
kita mensubstitusikan nilai tak hingga ke dalam bentuk akar X ini, atau kita mengganti nilai X-nya dengan tak hingga ini. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga. Kalau ada seperti ini 3 per akar X dan X-nya ini sama dengan tak hingga menjadi 0. Limit X menuju tak hingga dari 0 per 1 tambah ini 0 tambah 1 kurang 0 menjadi 0 per habis sisa 2. 0 per 2 sama dengan 0. Nah, inilah hasil dari nomor 3 atau nomor yang terakhir tadi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pada materi pembelajaran kedua, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini sudah disediakan 3 soal lagi dari turunan fungsi trigonometri, tetapi kita perlu untuk menghafal ada 3 turunan dasar trigonometri, yaitu sin, cos, dan tangen. Jadi sin X itu turunannya sama dengan cos X. Cos X turunannya sama dengan negatif sin X. Sedangkan tangen X turunannya sama dengan secant kuadrat X. Ini merupakan turunan fungsi trigonometri dasar yang harus kita pahami, apalagi dalam waktu ujian. Jadi kita masuk pada nomor yang pertama, yaitu fx sama dengan 4 cos x. Nah, turunan itu sama dengan f aksen x. Jadi f aksen x nya sama dengan angka depan. Kita lihat angka depannya dulu. Angka depannya itu tetap 4. Nah, kita lihat cos x. Turunan dari cos x itu sama dengan negatif sin x. Jadi 4 dikalikan dengan negatif sin x menjadi negatif kali 4 menjadi negatif 4 sin x. Ini untuk nomor yang pertama. Nah, kita akan lanjut pada nomor 2, yaitu fx sama dengan 2 sin 3x tambah 5. Nah, f aksen x nya itu sama dengan, kita lihat lagi angka pertamanya itu tetap, yaitu 2. Kita cari turunan sin, turunan secara keseluruhan dulu. Jadi turunan dari sin itu kan cos. Jadi turunan dari sin 3x tambah 5 menjadi cos 3x tambah 5. Kita turunkan secara keseluruhan, lalu kita cari turunan dari bentuk yang ada di dalam kurung ini. Turunan dari 3x itu sama dengan 3, dan turunan dari 5 atau konstanta itu sama dengan 0. Jadi kita kalikan 2 cos 3x tambah 5 dikalikan dengan 3 yang turunan dari 3x ini. Jadi kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6 cos 3x tambah 5. Nah, inilah hasilnya. Lanjut pada nomor yang terakhir atau nomor yang ketiga, yaitu fx sama dengan 2 sin x tambah 3 cos x. Jadi f aksennya itu, f aksen x sama dengan, kita lihat lagi di sini angka pertamanya 2. Jadi angka pertamanya tetap 2. Turunan dari sin x itu sama dengan cos x. Jadi kita tulis di sini cos x tambah, kita ambil angka pertamanya lagi, yaitu 3. Jadi 3. Kita lihat turunan dari cos x, yaitu negatif sin x. Kita tulis lagi 3 dikalikan dengan negatif sin x sama dengan 2 cos x tetap. Nah, positif 3 dikalikan dengan negatif sin x menjadi negatif 3 sin x. Nah, inilah turunan dari fx. Baik, kita akan membahas materi semester 2, yaitu penggunaan turunan fungsi trigonometri. Di sini sudah ada satu soal, yaitu fx sama dengan sin 3x untuk x kurang dari sama dengan 360 derajat lebih dari sama dengan 0 derajat. Yang pertama, kita menentukan titik stasioner. Untuk menentukan titik stasioner, pertama-tama kita harus mencari turunannya dulu. Karena syarat untuk mencari
Karena syarat titik stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Baik, untuk mencari turunan atau f aksennya, kita melihat masing-masing turunannya. Turunan dari sin adalah cos, maka f aksen x sama dengan turunan dari sin adalah cos. Turunan dari 3x, turunan dari 3x adalah 3, makanya kita harus kali dengan 3. Jadi f aksen x-nya sama dengan 3 cos 3x. Baik, untuk titik stasioner f aksen x-nya harus sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai f aksennya 3 cos 3x sama dengan 0. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3. 3 bagi 3 habis, sisa cos 3x. 0 bagi 3 sama dengan 0. Begitu, karena di sini kedua ruas masih berbeda, di sini masih sudut dan di sini angka. Untuk itu kita harus mengubahnya menjadi sudut supaya lebih gampang. Untuk mengubahnya menjadi sudut, kita tinggal mencari cos berapa yang hasilnya 0. Untuk itu, cos 3x sama dengan cos yang sama dengan 0 adalah cos 90 derajat atau cos 270 derajat. Baik, cos 3x sama dengan cos 90 derajat atau cos 3x sama dengan cos 270 derajat. Karena sudah sama cos dan cos jadi habis, sisa 3x sama dengan 90 derajat ditambah kelipatan 360. Kemudian semuanya dibagi dengan 3. 3 dibagi dengan 3 habis, sisa x sama dengan 90 dibagi dengan 3 sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan 360 dibagi dengan 3 sama dengan 120 derajat. Untuk itu, kita akan mengganti nilai K untuk mencari titik stasionernya dari 0 sampai dengan seterusnya hingga mencapai batas 360 derajat. Yang pertama, K sama dengan 0. Itu sama dengan 30. Kemudian K sama dengan 1, 30 ditambah 1 kali 120, 120. 30 tambah 120 sama dengan 150 derajat. Kemudian K sama dengan 2, 2 kali 120 sama dengan 240 ditambah 30 derajat sama dengan 270 derajat. Untuk K sama dengan 3 dikali 120 sama dengan 360 ditambah 30 derajat sama dengan 390 derajat, itu sudah melebihi batas, maka K sama dengan 3 tidak memenuhi. Baik, kita akan pindah ke ruas yang sebelah. Karena cos dengan cos sama, jadi habis, tersisa 3x sama dengan 270 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Semuanya dibagi dengan 3 dibagi dengan 3 habis, tersisa x sama dengan 270 dibagi 3 sama dengan 90 derajat ditambah kelipatan 360 dibagi 3 sama dengan 120 derajat. Baik, sama dengan seperti yang di bagian ini, kita akan mencari nilai K-nya. K sama dengan 0 itu sama dengan 90 derajat. K sama dengan 1, 90 ditambah 120 derajat itu sama dengan 210 derajat. K
sama dengan 2 kali 120 derajat sama dengan 240 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 330 derajat. K sama dengan 3 kali 120 derajat sama dengan 360 ditambah 90 itu sudah melebihi batas 360, maka K sama dengan 3 tidak memenuhi. Baik, maka kita akan mendapat titik stasionernya, yaitu kita urutkan mulai dari yang paling terkecil. ...30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Baik, ini adalah untuk bagian yang A. Lanjut ke bagian B, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita substitusikan nilai X ke dalam fungsi fx. Kita hanya akan mengambil satu nilai X dari ruas kanan dan satu nilai X dari ruas kiri. Yang kita ambil dari ruas kanan adalah 30 derajat. Itu kita substitusikan ke dalam fx. Kita substitusikan 30 derajat, sin 3 kali 30 derajat. 3 kali 30 derajat sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1. Maka ini termasuk nilai maksimum karena positif. Kemudian kita ambil dari ruas sebelah sini, yaitu 90 derajat. Sin 3 kali 90 derajat itu sama dengan sin 270 derajat. Dan sin dari 270 derajat adalah negatif 1. Maka ini adalah nilai minimum. Selanjutnya kita akan menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Untuk menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun, kita akan membuat selang dari 0 derajat sampai 360 derajat dan memasukkan semua nilai stasioner. 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 360 derajat. Seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa 30 derajat merupakan titik stasioner yang memiliki nilai maksimum. Untuk itu nilai maksimum memiliki tanda positif. Selanjutnya tanda ini akan berselang-seling positif dan negatif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif. Untuk menentukan interval fungsi naik, kita akan melihat nilai yang positif itu dari bagian yang mana, sampai yang mana. Interval fungsi naik
Interval fungsi naik adalah yang bernilai positif. Yang pertama, dari 0 derajat sampai 30 derajat. Itu X kurang dari sama dengan 30 derajat dan kurang dari sama dengan 0 derajat. Kemudian yang positif kedua itu berada di bagian sini. Untuk itu X kurang dari sama dengan 150 derajat lebih dari sama dengan 90 derajat. Kemudian bagian sini X kurang dari sama dengan 270 derajat kurang lebih dari sama dengan 210 derajat. Dan nilai interval fungsi yang terakhir, fungsi naik yang terakhir yaitu yang ini, X kurang dari sama dengan 360 derajat lebih dari sama dengan 330 derajat. Baik, ini adalah interval fungsi naik. Kemudian interval fungsi turun. Kita melihat yang tanda negatif saja. Tanda negatif yang pertama yaitu X kurang dari sama dengan 90 derajat lebih dari sama dengan 30 derajat. Kemudian yang ini X kurang dari sama dengan 210 derajat lebih dari sama dengan 150 derajat. Dan yang terakhir yaitu X kurang dari sama dengan 330 derajat lebih dari sama dengan 270 derajat. Baik, demikianlah cara menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Baik, demikian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.